Nama budaya Bante. Sama budaya, Miss Mana Yuni. kabarnya Bante? Lumayan, masih cukup sehat untuk berbahagia. Di Jakarta ya Bante ya? Ya, di Jakarta. Nah, lama nggak pernah ketemu ya. Ya, Terakhir sudah ketemu lama. sebelum COVID ya Bante ya. Ya, kan sebelum COVID seharusnya saya main ke Surabaya. Betul, trade ya. Ya, tapi kita punya kesempatan dah ini lumayan nge-zoom pertama ini Bante sama sekolah minggu ini ya. Benar, ini baru pertemuan pertama. Dan yang terakhir di ini, kita hari ini Zoom terakhir di 2001. Makanya Ya, sepi. Sudah pada pergi ternyata. oh, Biasanya nggak bisa sampai apa-apa. 60-70 Bante. Yang penting kan kualitas bukan kuantitas. Soalnya sudah mereka pada izin. Miss, aku keluar kota, ke Bali, ke Lombok, kemana. Sudah liburan. Nah, ini sisa-sisa ini yang standby di Surabaya. Halo, kita kenalan. Buka dong videonya. Nah, biar kalian bisa kenalan sama Bante. Mereka tuh malu, Bante. Saya juga. Nah, kalian kan belum belum pernah ya ketemu sama, maksudnya ya, tahu Bante Nyana Yasa ini siapa. Nah, Miss bacain sedikit ya profilnya biar kalian tahu, oh, Bante ini belajarnya gini-gini ya, gitu ya. Nah, Biksu Nyana Yasa ini lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tahun 1975. Berarti bisa banyak bahasa. Bahasa Hokkien pasti bisa, Mandarin apalagi, Inggris apalagi. Terus pendidikan formalnya sarjana teknik elektro di UI, Universitas Indonesia. Nah, terus pernah gelar magister ya, multimedia dari Monash University Australia tahun 2010. Wah, kan? Keren. Itu pendidikan formal ya. Nah, kalau tentang yang ini, Biksu Nyana Yasa ditabiskan sama Nera oleh Yang Mulia Biksu Dharma Wimala Mahatera di Ekayana, Jakarta. Terus Upasampada penakbisan penuhnya sebagai biksu oleh China Buddhism Preaching Association di Vihara Miaofa, Taiwan. Terus melanjutkan ya pendidikan dan pelatihan kebiksuan lanjutannya di Institute of Advanced Buddhist Studies, Deer Park Monastery, California, Amerika Serikat pada tahun 2017 dan sampai dengan 2019. Oh, sebelumnya pernah di ini, di Plum Village Buddhist Monastery, Prancis ya. Oh, lama ya Bante ternyata ya. Tahun 2010 sampai 2017 ya. Udah tuh lanjut ke California ya. Nanti mereka berwawah gitu biasanya. Kalian mau jadi nggak pengikut? Pengikutnya ini, mengikuti jejak. Mana tahu ya ada bibit-bibit baru ya Bante ya. Ya, benar. Nah, terus sekarang Biksu Nyana Yasa itu aktif ya memberikan pelatihan praktik sadar penuh atau mindfulness ya untuk keluarga dan umum, baik juga remaja ya. Juga pernah terlibat bersama delegasi Plum Village ya, berbagi praktik mindfulness untuk para mahasiswa dan dosen di universitas-universitas ternama di negara-negara seperti Britania Raya, Irlandia, Spanyol, Jerman, dan negara Eropa lainnya. Nah, juga pernah terlibat berbagi praktik mindfulness bersama delegasi Plum Village untuk pemimpin dan karyawan korporasi besar dunia seperti Salesforce dan Google di Amerika Serikat, dan untuk publik dan mahasiswa di negara Amerika Latin seperti Meksiko, Kolombia, dan Ekuador. Keren banget. Kita ini kalau lihat, aku kalau baca ya, lihat ya, waduh kita ini kok jadi kecil ya. Biasa aja kali, Miss Yuni. Nah, kalian berarti sekarang beruntung sekali ya bisa mendapatkan sharing dari Bante Yasa. Oh, keren Bante.
Biasanya kalau anak muda itu suka yang keren-keren, berarti. Inspirasi. Ya udah, kita Miss nggak akan berlama-lama kembali. Kita langsung aja ya, Bante ya. Ya, ya. Terserah Terima Bante mau kasih. ngapain, terserah kok. Oke, Ini santai ya, soalnya. ya, oke. Kita santai saja. Terima kasih Miss Yuni yang udah memberikan introduction ya. Saya kenal Miss Yuni udah lebih dari 20 tahun ya. Kita kenal sebelum tahun 2000 ya. Benar ya? Tahun Dan saya 1998 ya. 1998 ya, Uh, ketemunya di Palembang terus saya pernah main ke Surabaya tahun 2000 ya, atau 99 deh. Jadi kita ini udah sahabat lama. Sebelum kalian lahir, kami sudah saling mengenal. Ya, terima kasih introduction-nya. Salam kenal buat semuanya. Ya, Bante ucapkan selamat siang. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai, Bante ingin mengajak kita bersama-sama untuk mendengarkan bunyi genta, dan ketika Bante mengundang bunyi genta, mungkin kita bisa bersama-sama hening sejenak. Jadi untuk beberapa menit pertama, ya kita akan awali supaya kita bisa hadir sepenuhnya bersama-sama ya, untuk sesama, untuk diri kita, juga orang-orang yang hadir di ruang Zoom ini, ya termasuk Bante. Jadi untuk beberapa menit pertama kita akan memperhatikan tubuh kita, setelah itu perlahan-lahan dari tubuh kita memperhatikan nafas, dan lewat nafas kita akan lebih tahu apa yang sedang berlangsung di dalam pikiran kita, di dalam mental kita. Ya, jadi setelah mengundang 3 bunyi genta, ya Bante akan sedikit memandu ya supaya kita bisa duduk dengan lebih baik, lebih solid, ya lebih tenang. Dan setelah kita memperhatikan tubuh, bagi yang sudah bisa lanjut memperhatikan nafas akan memperhatikan nafas. Dan setelah itu ya nanti perhatikan apa yang berlangsung ya, apa yang muncul di pikiran, nanti pasti banyak bubble-bubble muncul ya, kayak di komik ting ting ting. Perhatikan itu. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan yang kita suka, terus kita lanjut ikutin, berpikir terus, atau itu sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, karena mungkin ada kejadian yang tidak menyenangkan tadi pagi ya, udah pagi-pagi udah diomelin sama mami, pagi-pagi sudah ada berantem sama adik, ya, atau apa, terus muncul lagi, ting, kayak tadi pas lagi duduk diam, kok tiba-tiba muncul ada orang, adik lagi ngatain apa gitu, kita marah, dan sebagainya. Jadi diperhatikan apakah jadi Bante hanya minta untuk memperhatikan ketika muncul sesuatu di dalam pikiran, tahu, oh ada sesuatu. Oh itu sesuatu yang saya senang, saya suka. Atau sesuatu yang bikin saya sebel, bikin saya tidak suka. Atau sesuatu yang biasa-biasa aja, nggak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Ya, mari kita bersama-sama dengarkan 3 bunyi genta. Dan perlahan-lahan kita akan masuk untuk hening. Ya, untuk bisa hadir sepenuhnya untuk kita bersama-sama. Ya, dengarlah. Suara genta ini mengajak kita semua untuk hadir sepenuhnya bersama-sama di sini dan sekarang. Jadi kita bisa memulai dengan memperhatikan posisi duduk kita, apakah kita duduk di atas kursi atau di atas lantai. Perhatikan bagian kaki yang bersentuhan dengan objek lain, apakah objek lain itu berupa kursi ataupun lantai yang sedang kita duduki ataupun bantal yang sedang kita duduki. Kita rasakan seperti apa rasanya bagian yang membentuk kontak antara kaki dengan alas duduk kita, dengan kursi, dengan matras, dengan lantai. Seperti apa rasanya? Dan kita perhatikan
sambil tetap memperhatikan nafas, seiring nafas keluar, kita izinkan kedua kaki kita menjadi santai, menjadi rileks. Kemudian sambil memperhatikan nafas masuk, kita perlahan-lahan membawa perhatian ke bagian pinggang, punggung bawah. Kita rasakan ada sensasi apa di bagian pinggang, di bagian punggung bawah kita. Dengan nafas masuk, kita gunakan nafas masuk untuk membawa punggung bagian bawah kita menjadi lebih tegak duduknya. Dan seiring dengan nafas keluar berikutnya, kita legakan, kita bikin menjadi rileks. Kembali lagi dengan nafas masuk, kita menyinari bagian punggung bagian atas, bagian pundak kita. Seiring dengan nafas keluar berikut, kita legakan, kita bikin punggung atas, kedua pundak atau bahu kita menjadi santai, menjadi lega, rileks, kita lepaskan. Nafas masuk lagi, sambil bernafas masuk, kita rasakan ada sensasi apa di kedua lengan, mulai dari lengan atas, lengan bawah, kedua telapak tangan kita, jari jemari tangan. Kedua telapak tangan bisa kita istirahatkan di atas pangkuan kaki atau kita letakkan di atas lutut, ya, di bagian paha bagian bawah yang dekat lutut, ya. Kita istirahatkan seiring nafas keluar. Kita rasakan kedua lengan perlahan-lahan menjadi santai, menjadi lega tanpa beban. Beristirahat di atas pangkuan kaki, beristirahat di atas paha atau lutut kita. Kemudian nafas masuk lagi, kita alihkan perhatian kita ke bagian leher. Leher kita menjadi tegak. Kita bisa bayangkan seperti ada benang atau tali yang tersambung dengan bagian atas kepala kita, menarik kita ke arah langit-langit atau plafon, tanpa kita harus mengeluarkan usaha. Nafas keluar, kita rasakan bagian leher, baik depan maupun belakang, perlahan-lahan menjadi santai, lega, rileks. Sekarang kita beralih ke bagian wajah, mulai dari mulut, bibir. Kita rasakan bibir bagian atas yang bersentuhan dengan bibir bagian bawah. Seperti apa rasanya? Kita hadirkan seulas senyuman kecil pada bibir kita, ya, seperti Buddha Rupang yang sering kita lihat di wihara, senyuman yang sangat halus. Apakah itu Rupang Bodhisattva, Avalokitesvara, Rupang Buddha Sakyamuni, atau bahkan yang pernah melihat lukisan Mona Lisa boleh membayangkan dirinya tersenyum seperti senyuman lukisan Mona Lisa. Rasakan dengan senyuman ini, bagian wajah kita yang tadinya sedikit tegang, perlahan-lahan menjadi lebih rileks, lebih santai. Mata boleh sedikit dibuka atau tertutup sepenuhnya. Rasakan kelopak mata tidak ditutup dengan terlalu erat, terlalu kencang, tetapi hanya menutupi
mata kita dengan lembut. Ketika kita duduk, kita bisa tahu, walaupun kita diam, ada bagian tubuh yang tetap bergerak, naik, turun, mengembang, dan mengempes. Kita rasakan pada bagian perut, atau bagian dada, rongga perut kita, rongga dada kita mengembang, mengempes, seiring dengan udara yang masuk dan keluar lewat hidung kita. Ketika udara masuk, perut mengembang, kita tahu ini nafas masuk. Ketika udara keluar dari lubang hidung, kita tahu rongga perut, rongga dada mengempes, kita tahu ini nafas keluar. Nafas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Dan ketika bernafas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Saya tetap berusaha memperhatikan nafas mulai dari udara masuk ke hidung, mulai dari nafas masuk, dari awal hingga ujung nafas masuk. Kemudian secara alami dia akan berganti menjadi nafas keluar. Kembali lagi saya perhatikan ketika udara mulai keluar dari hidung, dari awal hingga akhir. Setelah beberapa saat, dia akan kembali menjadi nafas masuk. Saya perhatikan lagi udara yang masuk, kemudian keluar. Saya ikuti terus proses ini, udara masuk, udara keluar, dari awal hingga akhir. Terus menerus. Dan setiap kali menghembuskan nafas, kita rasakan tubuh menjadi semakin lega, menjadi semakin ringan, menjadi semakin rileks. Kita merasa lega karena saat ini kita sedang tidak pakai masker. Kita bisa bernafas dengan leluasa, dengan lega, dengan sebebasnya, tanpa ada hambatan. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Bernafas bebas tanpa masker. Menyenangkan. Lega. Saat ini adalah saat yang bahagia karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman lewat Zoom, berkumpul dengan para kakak pembina, berkumpul dengan Bante. Nafas keluar, saya tersenyum bahagia.
Momen ini momen bahagia. Bagi yang menutup mata, perlahan-lahan matanya boleh dibuka. Ya. Boleh menggosokkan kedua tangan sampai hangat. Rasakan tangan yang sedang digosok. Ya, kemudian boleh usapkan. Mungkin ada bagian tubuh yang masih terasa kaku, tegang, mungkin pundak atau leher. Boleh kasih sedikit pijatan. Ya, boleh dipukul-pukul sedikit juga kalau mau. Ya, tangan, tubuh boleh digerakin. Bagi yang sudah capek duduk dari tadi, ya, walaupun masih setengah jam, boleh silakan berdiri sebentar, terus stretching. Ya, boleh berdiri sebentar, stretching, baru duduk kembali. Bagaimana? Enak? Yang boleh pakai reaction ya, silakan Anda pakai reaction. Jadi sama Bante suka pakai reaction. Jadi untuk berikutnya yang ya reaction kan ada emojinya ya. Silakan pilih salah satu emoji yang mewakili bagaimana perasaan Anda saat ini. Ya, terus tampilkan di layar Anda. Ya. Ayo, saya mau lihat emoji. Yang nggak pasang emoji berarti lagi nggak di tempat ini. Ketahuan nanti. Ya, saya ada yang pasang tanda heart, ada yang pasang angel, ada yang kasih jempol. Ayo, mana lagi? Ini absen dadakan ini. Ayo, yang lagi nggak di depan layar atau di depan tablet atau komputer. Nah, saya lihat, oh ada yang kasih lidah ya. Berarti tadi lagi pergi ya ini. Siapa lagi? Wah, ada Loki ini di sini ya. Gilbert. Ayo yang lain mana reaksinya? Udah selesai ya. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi memberikan reaction. Ya, jadi selama sekarang sampai jam 12 lewat nanti ya akan banyak ada interaksi ya dalam bentuk reaction di Zoom ataupun sebelumnya Bante ada minta Miss Yuni untuk kasih tahu supaya siapin kertas sama pensil atau pulpen. Ya, jika Anda belum punya kertas, pensil atau pulpen, boleh disiapkan. Pakai atau tidak dipakai nanti terserah. Tapi saat ini tolong yang belum punya kertas atau pulpen, boleh diambil. Mau pensil juga boleh, pensil warna juga boleh, marker, spidol, apapun yang bisa digunakan untuk menulis. Termasuk gadget ya, kalau misalnya Anda punya tablet ekstra yang bisa bikin note atau apa, juga boleh pakai gadget elektronik. Tidak seharusnya dalam bentuk kertas atau pulpen ini. Jadi hari ini kegiatannya ada beberapa. Ya. Sebelumnya ketika diminta untuk isi, ya ditanyain tentang topik, kata Miss Yuni, karena ini adalah pertemuan terakhir dan sebentar lagi Natal, Tahun Baru, ya kita mungkin dan sebagian teman-teman sudah mulai merayakan dengan pergi ke tempat lain ya, jalan-jalan, jadi nggak hadir. Jadi bagi yang hadir di sini ya kita merayakan All and New bersama-sama ya lebih awal ya, 10 hari lebih awal, 11 hari atau 12 hari lebih awal. Jadi topik hari ini adalah kita akan berbicara mengenai All and New. Terus Bante bilang, kalau Bante punya kebiasaan di akhir tahun selalu ada yang namanya reflection ya, refleksi perenungan apa yang sudah Bante lakukan, apa yang
sudah Bante capai ataupun yang Bante inginkan selama setahun ini, ya. Jadi dibikin list inventory ya, apa yang Bante rasa suka, tidak suka, senang, tidak senang, dan sebagainya. Jadi mungkin nanti akan melakukan itu juga secara bersama-sama. Tapi sebelumnya Bante ingin ngajak kita untuk merenungkan sesuatu terlebih dahulu. Merenungkan kata old and new. Ya, di sini yang ngerti kata old, saya yakin semua ngerti ya. Old itu kan artinya tua ya, atau lama. New itu artinya baru. Jadi old and new adalah istilah yang kita pakai untuk menyongsong biasanya di akhir tahun, kita bilang New Year's Eve, malam tahun baru ya. Kita biasanya sih orang pesta. Kalau zaman Bante masih usia kalian, zaman dulu suka barbecue ya, kumpul sama teman-teman. Karena zaman itu nggak ada gadget, nggak ada internet. Zaman Bante usia kalian internet belum baru muncul ya, masih bayi internetnya. Jadi nggak ada banyak acara ya, kita suka kumpul-kumpul ya, bakar jagung, ya zaman itu kan belum vegetarian, jadi ya ada bakar ayam dan sebagainya. Itu tapi sekarang udah vegetarian ya, yang dibakar itu jagung, yang dibakar itu cuma satu orang ini ubi dan sebagainya. Tetapi zaman itu ya suka barbecue, kumpul-kumpul sama teman, melewati detik-detik tahun baru. Terima kasih. Tapi hari ini ya kita akan masuk sesuatu ketika Bante bilang reactionnya raise hand itu artinya suruh tunjuk tangan semua ya. Jadi Anda boleh raise. Jadi yang dicoba siapa ngomong nggak apa-apa. Nanti kalau malu untuk ngomong tetap bisa raise hand ya. Jadi kita akan merenungkan sesuatu. Jangan merasa malu, karena takut ya. Belakangan ini ada sesuatu yang benar, gak ada salah ya. Gak ada jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Bante mau kasih tahu kalau Bante ingin ngajak lagi kita orang-orang tertentu yang merayakan Natal. Handphone itu terbuat dari apa? Layarnya terbuat dari apa? Dan kadang-kadang hadiah Natalnya kan ingin sesuatu yang kaca ya, yang wah gitu. Kalau zaman sekarang kadang-kadang ada yang gadget, plastik, casingnya terbuat dari apa? Terbaru atau apa gimana kan ya? Muncul yang namanya iPhone 13 yang terbuat dari orang tuanya mampu kan, mau minta maminya, minta papinya, mami beliin iPhone 13, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari metal ya, ada yang terbuat dari aluminium atau campuran metal lain. Bante mau ngasih tahu kalau Bante sudah 12 sekarang tahun Anda pernah beli handphone. Anda boleh nyalakan ini kalau mau pernah beli handphone juga boleh nyalakan. Handphone lama pun nggak pernah beli. Unmute sendiri ya. Handphone second. Ada yang tahu nggak yang namanya kaca? Kaca itu cukup bangga dengan terbuat dari apa? Dengan rekor ini dan ingin dipertahankan. Belakangan ini handphone Bante karena sudah saking nggak ada yang tahu ya, sudah tidak boleh dicet juga dan upgrade lagi. Kaca terbuat dari pasir, keren aplikasi yang sudah tidak bisa terima. Ya, dan jadi apps-nya itu udah nggak mau lagi. Kenapa terbuat dari pasir? Karena di dalam pasir ada sebuah bahan, ya, jadi namanya silikon ya, yang Bante dijadikan bahan dasar untuk bikin. Sudah belilah handphone baru. Tapi karena yang belum tahu, sekarang jadi tahu. Salah satu bahan dasarnya adalah tiga R ya, berasal dari reduce, reuse, recycle. Jadi Bante sekarang seandainya ada yang memberikan, tanyain ada nggak yang punya handphone lama? Kamu handphone baru, ya. Handphone terbaru contohnya masih dalam ternyata box, ada yang ngasih buka, ngasih handphone lamanya yang sudah tidak dipakai. Kita anggap saja handphone yang ada di tangan Bante itu baru Bante keluar, baru unboxing, operating sistemnya itu masih sekali, waduh dapat handphone baru ini yang model terbaru, cukup buat ya aplikasinya iPhone Bante butuhkan ya, belum keluar. Tapi belakangan ini Bante seiring dengan tema OLED ini Bante berpikir, sering bercanda sama teman lainnya, ada kaca, ada Bante dapat handphone baru, kameranya ada bagian handphone lama dari metal, bagi Bante itu adalah new phone, dan sebagainya. New old phones. Kalau menurut kalian, kalau baru unboxing, baru keluar dari box, bagi Bante itu adalah handphone baru. Dibuka, sebelumnya Bante dikeluarin, punya handphone itu termasuk new atau old. Ada yang ngasih, walaupun itu sudah milik yang mereka dan menganggap itu adalah new, silakan boleh reason pakai baru. Tapi bagi mereka itu adalah handphone lama. Jadi Bante mau tanya, yang menganggap kalau baru atau unboxing baru keluar itu adalah new phone, ya. Coba ada yang tunjuk tangan, ada yang tepuk tangan. Yang setuju kalau itu adalah handphone lama, tolong kasih raise hand. Yang nggak kasih reaction berarti menganggap itu adalah handphone lama ya, atau lagi tertidur. Ada yang raise hand saya lihat. Ya, setuju kalau ya. Ini harus Bante mengajak kita semua untuk melihat secara mendalam ini ya. Ya. Kita ambil salah satu contohnya saja. Salah satu bahan
yang membentuk handphone ini. Karena handphone ini terbentuk dari banyak materi, dari banyak bahan. Salah satunya adalah kaca. Ya, pagi ini hanya ngajak kita untuk melihat kaca saja. Kaca handphone tadi ada yang mengatakan terbuat dari pasir. Iya. Ya, jadi sebelum dia dalam bentuk handphone, dia ada di pabrik. Ya, di pabrik ada yang membuat kaca, kacanya dipotong sedemikian rupa sehingga ukurannya sesuai dengan ukuran untuk membuat handphone, kan ya? Nah, di pabrik itu kan harus ada yang mengolah supaya dia menjadi kaca dong, ya. Jadi ada orang yang tambang di pasir kan, bahan yang bisa silika yang bisa dijadikan menjadi bahan dasar untuk bikin kaca. Setuju? Sekarang Bante mau tanya, jadi sebelum handphone ini terbentuk, ya, kacanya sudah ada belum? Udah. Sudah ya? Sudah ya? Benar kan ya? Sudah ada, di pabrik sudah ada yang potong dulu sebelum dikirim ke pabriknya iPhone contohnya. Ya, jadi ada pabrik tertentu yang khusus tugasnya hanya bikin kaca untuk bikin touchscreen kita, bikin layar kita. Oke, berarti kaca sudah ada dong. Jadi bahan untuk membuat handphone sudah ada. Ya nggak? Iya. Ya nggak? Bahannya itu baru atau lama? Baru. Baru, yakin? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tarik lagi sebelum sampai di pabrik kaca, ya, yang potong-potong untuk jadiin touchscreen kita. Ada dong tukang tambang ya, pabrik yang khususnya menambang pasir ya, mengambil pasir dari tempat tertentu yang punya bahan dasar untuk bikin kaca, ya. Pasir itu juga apa? Kita langsunglah ke sumbernya, ke pasir yang mungkin ada di sungai atau di pantai ya, yang ditambang. Pasir itu sudah ada belum sebelumnya? Sudah. Pasir itu baru atau lama? Baru. Pasirnya baru ya? Ya, setiap pasir adalah pasir baru, benar. Pasir itu terbentuk dari apa? Batu-batu yang jadi kecil-kecil itu. Betul, batu-batu yang mengalami mungkin ada karena ada abrasi dari angin atau air, karena hancur dia jadi pasir-pasir kecil kan ya, karena batu-batu itu jadi semakin kecil, semakin halus, akhirnya jadilah yang kita sebut sebagai pasir. Itu sebabnya di dalamnya mengandung berbagai jenis zat yang berbeda, ada yang mengandung besi, ada yang mengandung silika, ada yang mengandung berbagai hal di dalam pasir tersebut. Nah, ternyata pasir lahir dari bebatuan. Nah, bebatuan berasal dari mana? Kumpulan Dari bumi. Dari bumi, oke, benar. Jawabannya benar. Semua nggak ada salah. Dari bumi, ya. Jadi ada bagian bumi tertentu yang membentuk yang namanya batu ya. Karena ada mineral-mineral tertentu berkumpul bersama, mereka mau jadi teman, jadi mereka nempel bersama jadi satu bongkahan batu. Ada bongkahan batu kecil, ada bongkahan batu besar. Ya, kalau digabung-gabung, ya, nanti itu yang kita sebut sebagai bumi ya. Ada elemen tanah, elemen bumi di sana. Jadi bumi kita usianya sudah berapa lama? Bumi kita tua atau baru? baru. Bumi kita baru. Ya, setiap hari dia memperbaharui diri ya. Benar, jawabannya baru benar. Tapi tua nggak? Lebih tua mana bumi sama manusia? Bumi. Bumi lebih tua. Jadi kita sepakat nggak di sini kalau bumi itu older than human being? Ya, oke. Berarti nggak mau ngajak sampai ke Big Bang Theory ya. Nanti kalian terlalu kewalahan. Nanti mungkin pas kuliah kalian belajar. Ya, sampai di sini cukup. Jadi poin di sini adalah kalau kita pikirkan secara tidak langsung, kita berpikir bahwa sebenarnya handphone yang baru Bante unboxing ya,
karena hadiah Natal yang Bante dapat itu adalah iPhone yang belum keluar, iPhone fiktif ya, yang belum ada. Ya, ternyata kalau saya pikir-pikirkan, dia jauh lebih tua dari Bante, iPhone-nya. Karena dia sudah ada ketika pasir ada. Dia ada ketika bumi ada. Dia ada ketika matahari ada. Dia ada ketika bintang pertama yang meledak ada. Bisa ditangkap? Ya, bisa ditangkap. I don't get it. Tunggu, Bante Yasa rasanya nge-freeze ya. Kalian open video dong. Ada Bante, bagusan kalian open video. Tapi Tunggu Bantenya ke live ya, nanti kita tunggu. Yang bisa buka video tuh bagus itu ya. Kebajikan tuh open video. Maaf, Bante terpental keluar sebentar karena koneksi internet ya. Mungkin karena ngomongin old sama new ya. Jadi mungkin mungkin kita kembali mendengarkan Genta sebentar ya. Kita kembali lagi reset, kita restart kembali ya sebelum kita lanjutkan sebentar lagi kok ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan berikut. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi itu adalah salah satu latihan hari ini, exercise ya, drill yang kita lakukan hari ini, drill untuk belajar melihat secara mendalam. Melihat secara mendalam apapun bisa dijadikan objek renungan kita, ya, apapun bisa jadi objek refleksi kita. Jadi dari hasil renungan, dari hasil refleksi tadi, ya, contoh yang fiktif yang Bante gunakan ya iPhone 14 yang Bante terima ya di hari Natal ya. Mungkin hari Natalnya sudah tahun 2030 dan pada saat itu sebenarnya iPhone 14 sudah iPhone lama. Jadi ketika kita menerima sesuatu yang kita anggap baru, sebenarnya pada saat itu pun dia sedang mengalami perubahan, dia mengalami penuaan. Dan ternyata setelah kita selidiki, kita investigasi, setelah kita renungkan bersama-sama, ternyata apa yang tampaknya baru, apapun itu, ya, tas baru, sepatu baru, apapun yang bisa kita ambil dalam contoh kehidupan sehari-hari, ternyata dia sudah eksis sebelum dia mengambil bentuk menjadi tas baru, mengambil menjadi bentuk spray baru, ya, kalau Miss Yuni mengambil dalam bentuk handphone baru, dalam bentuk game baru. Kita pikir video game yang kita main itu adalah versi terbaru. Ya, ternyata dia sudah eksis sebelumnya dalam bentuk gagasan seseorang yang punya pikiran, oh saya mau bikin game yang isinya adalah seorang tukang plum yang bisa lari-lari yang namanya Super Mario. Itu permainan gamenya zamannya Bante. Kalian mungkin tidak tahu Super Mario itu apa. Game klasik. Ya, itu sudah ada dalam bentuk gagasan seseorang yang berpikir. Ya, termasuk yang iPhone ini adalah dalam bentuk gagasan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita bisa belajar untuk merefleksikan. Kata refleksi sendiri, ya, reflection, ya, kita bilang refleksi, melihat refleksi kita di dalam kaca, contohnya.
Ya, cermin. Cermin bisa merefleksikan. Ketika kita lihat berdiri di depan cermin, apa yang kita lihat? Pantulan bayangan kita kan? Kita lihat seolah-olah yang di dalam cermin itu adalah kita. Tapi benar nggak yang di dalam cermin itu adalah kita? Itu nyata atau tidak nyata? Ya, Miss Yuni udah bilang, ini Bante mah ngajak kok dalam banget hari ini. Kasih terapi, shock terapi hari ini ya. Nah, poin Bante adalah ketika saya nggak punya kaca ya. Kalau anggap saja ini cermin ya. Ini cermin yang bisa memantulkan ya, cermin. Cerminnya kalau bergerak-gerak gini, bisa kelihatan nggak image-nya? Nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Kalau kita ngaca di depan di dalam WC, di dalam kamar mandi kita, ternyata kamar mandi WC kita itu mobile ya, dia bisa gerak-gerak gini. Kita bisa ngaca lihat refleksi kita nggak di dalam cermin? Nggak bisa kan ya? Nggak bisa ya, kita nggak bisa lihat apa sih yang ada di dalam itu, blur gitu kan ya, blur ya, benar nggak? Jadi supaya kita bisa melihat refleksi, apa yang harus kita lakukan? Harus diam, harus tenang. Jadi cerminnya itu harus tenang. Jadi tema kita adalah refleksi. Supaya kita bisa merefleksi, kita harus tenang, kita harus diam. Kita tidak bisa jadi seperti cermin yang bergerak terus. Pikiran kita bergerak terus, tubuh kita bergerak terus. Ya kita nggak bisa merefleksi, kita tidak bisa melihat dengan jernih. Yang terjadi adalah image-nya blur. Anda bisa baca nggak angka apa yang ada di yang saya sedang ini? Jam berapa sekarang? Nggak bisa kan karena dia bergerak. Begitu diam, bisa kelihatan nggak jam berapa? 12.03. 12.03, benar. Sama dengan kita, ya, supaya kita bisa melihat dengan jelas, dengan lebih jernih, kita harus bagaimana? Diam. Kita harus diam. Diam tidak dalam bentuk diam seperti ini ya. Diam seperti yang kita lakukan di awal. Kita hening, kita mengambil objek tertentu untuk kita refleksikan. Ya, seperti angka 12.03 tadi. Ya, dalam bentuk tubuh, dalam bentuk nafas kita masuk keluar, sehingga kita bisa melihat apa yang sedang berlangsung di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam mental kita, apa yang sedang berlangsung saat ini. Apakah saya saat ini stres? Apakah saat ini saya merasa biasa aja? Apakah saat ini saya merasa tenang? Apakah saya merasa senang? Atau karena saat ini saya merasa lapar? Ya, kadang-kadang pernah main game kan sampai sudah lewat jam makan atau jam tidur, nggak berasa lapar, nggak berasa ngantuk kan ya? Karena kita terlalu sibuk kan ya. Tetapi begitu kita sadar, kita tenang kembali, waduh, ini udah lewat tengah hari, saya ternyata perut sudah keluarin suara, ataupun kalau mainnya sampai tengah malam, lewat jam 12 malam, oh ternyata sudah lewat jam 12 malam, seharusnya udah tidur, baru berasa ngantuk, baru berasa capek. Punya pengalaman seperti itu nggak? Apapun itu, main game atau chatting ataupun mikirin mau pasang TikTok apa atau mau pasangin status Instagram apa, mau selfie gayanya seperti apa, saking terlarut di dalam pikiran tersebut kita lupa ya. Nah, jadi dengan cara kita kembali ke tubuh, kita kembali memperhatikan apa yang sedang berlangsung dengan perasaan tubuh, dengan nafas, dengan pikiran, sebenarnya itu sebenarnya yang kita sebut sebagai diam, sebagai hening. Jadi dengan diam dan hening, kita akan bisa melihat dengan lebih jelas apa yang sedang berlangsung. Kita akan menjadi lebih tahu. Itu sebabnya disebut hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Bisa dipahami? Bisa ya, poinnya contohnya cukup jelas ya. Untuk merefleksi, kita perlu hening. Nah, kegiatan berikutnya adalah kita akan masuk ke refleksi diri. Jadi di akhir tahun kita harus membiasakan diri untuk merefleksikan ya apa saja mungkin hal-hal yang masih kurang dalam diri kita, yang mungkin kita punya harapan supaya kita bisa merubah, mentransformasi supaya menjadi lebih baik di tahun depan, di tahun 2022 nanti. Ya. Jadi ya bagi yang punya kertas dan pensil dan pulpen, ya, Bante ingin mengajak kita
meluangkan waktu 5 menit saja untuk melakukan kegiatan ini bersama-sama. Ya, jadi ketika kita ngomong old and new, ketika kita bilang reflection, year end reflection, ya, yang ingin kita lakukan adalah kita ingin melihat, kita bilang kita mau meninggalkan yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama, dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih baru. Contoh yang terakhir bantu berikan, contohnya main game sampai larut malam, sampai nggak makan, nggak tidur. Mungkin itu tidak terlalu menunjang kesehatan ya. Kan pagi berikutnya badan jadi lemes, lingkaran matanya jadi hitam, udah kayak panda, nggak selera makan, panas dalam, lidahnya terasa kering, dan sebagainya, kan nggak enak sebenarnya kan ya. Nah, itu yang perlu kita sadari nanti, yang ternyata itu adalah habit, kebiasaan yang mungkin harus saya rubah tahun ini ya, dan sebagainya. Jadi untuk 5 menit ke depan, Bante akan membunyikan genta 1 kali. Setelah genta berbunyi, apa yang akan kita lakukan? Pertama, Bante ingin kita menulis ya, kualitas-kualitas apa saja di dalam diri kita yang kita merasa senang, yang merasa bangga ya. Kualitas itu bisa apapun ya. Misalnya selama 1 tahun terakhir ini saya bisa merapikan kamar saya sendiri ya. Sebelumnya mungkin tahun sebelumnya masih harus mama atau pembantu rumah yang harus membersihkan. Tahun ini tanpa diomelin saya bisa mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun tahun ini apa saja kualitas-kualitas yang kita merasa ada kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya boleh ditulis. Saya menjadi lebih sabar, saya bisa boleh ditulis. Ya, jadi silakan di list minimal 3. Minimal 3. Kalau bisa lebih dari 3, 1 halaman silakan. Kalau bisa 10 halaman syukur. Punya kualitas atau hal-hal yang disenangi 10 halaman. Setelah itu Bante akan bunyikan 1 kali genta lagi. Setelah genta yang kedua kali dibunyikan, switch kita. Hal-hal yang kita merasa masih kurang, yang ingin kita perbaiki, yang ingin kita rubah, yang ingin kita transformasi, boleh di list minimal 3 juga. Contohnya contoh tadi yang Bante bilang, main game sampai larut malam, lupa makan, lupa tidur. Mungkin aspirasinya adalah merubahnya. Ya. Kemudian bel yang ketiga, baru tulis bagaimana secara nyata bisa saya lakukan ya untuk merubah kelemahan, kekurangan tadi menjadi sesuatu yang nyata. Jadi akan ada 3 kali bel ya dalam jeda mungkin 1,5 sampai 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Jadi 6 menit seluruhnya. Nah, setelah itu Bante akan undang 2 kali bel, ting ting ya, pertanda selesai. Jadi Anda sudah boleh berhenti. Ya, mari kita lakukan bersama-sama. Kita dengarkan bel dulu. Jadi kita jadi cermin yang diam dulu ya. Jangan jadi cermin yang bergerak-gerak, karena jadi cermin yang bergerak-gerak ngeblur nanti. Ya. Kita jadi cermin yang diam, kita lihat ke dalam, kita gunakan tubuh dan nafas supaya kita bisa melihat refleksi atau bayangan kita dengan sangat sangat jelas ya, apa yang kita senangi, apa yang kita hargai, apresiasi dalam diri kita, sama berikutnya nanti ya. Silakan. Setelah 3 kali nafas masuk dan nafas keluar, boleh dimulai, silakan ditulis. Ya, 2 menit ke depan, list hal-hal yang Anda rasakan, yang Anda hargai, Anda apresiasi, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang sehat, yang sudah kita punyai selama ini.
Minimal 3 ya. Oh, Mari kita jeda sebentar, dengarkan bel lagi. Sekarang setelah 3 kali nafas, ya, coba pikirkan hal-hal apa saja yang kurang kita apresiasi dalam diri kita, yang kita rasa masih kurang, masih lemah, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang ingin kita ubah, kita transformasi selama ke depannya. Pulpen sama pensilnya boleh ditaruh dulu. Sekarang kita kembali lagi ke tubuh, ke pikiran kita. Jadi barusan kita mulai mengenali hal-hal yang kita apresiasi, hal-hal yang kita rasa itu sesuatu yang bermanfaat, yang sehat, yang baik, yang ingin kita lanjutkan. Ada hal-hal yang ingin kita ubah, kita transformasi, yang kurang sehat, yang kurang baik. Nah sekarang tulis action plan-nya. Secara nyata apa yang harus saya lakukan supaya tetap bisa ya melanjutkan yang sudah baik, yang sudah sehat, dan bagaimana caranya supaya saya bisa merubah yang buruk. Ya, contohnya contoh tadi adalah tentang main game. Saya action plan-nya adalah saya akan set reminder jam tertentu supaya mengingatkan saya untuk tidur. Ya, saya bisa pasang handphone screen time ya supaya saya tahu saat satu hari saya menghabiskan waktu berapa lama di main handphone atau main game dan sebagainya. Itu adalah contoh action plan yang nyata. Jadi boleh ditulis. Saya akan contohnya tidur kurang lebih jam 9, kurang lebih jam 10. Saya akan berusaha begini, berusaha begitu. Jadi apa yang kita lakukan untuk supaya kita bisa merubah habit-habit yang buruk dan supaya bisa mempertahankan habit-habit yang sehat dan baik supaya dia bisa berlangsung lebih lama.
Pulpen sama penanya boleh diletakkan dulu, ya tidak apa-apa. Nanti boleh dilanjutkan lagi setelah selesai jika punya keinginan untuk melanjutkan. Kita dengarkan lagi bunyi genta ya. Ya, terima kasih semuanya sudah mau turut berpartisipasi dalam latihan kecil ini, ya, dalam drill exercise kecil ini. Biasanya buat Bante bisa butuh berhari-hari untuk merenungkan ini, ya. Bahkan biasanya berminggu-minggu, ya, begitu masuk bulan Desember. Dan ada baiknya kita meluangkan waktu untuk melakukan ini karena ya supaya kita bisa lebih mengenal diri kita, ya. Bagaimana mungkin kita menjadi sahabat orang lain kalau ya kita tidak bisa menjadi sahabat untuk diri kita sendiri. Ya katanya mau cari soulmate, ya orang yang bisa memahami diri kita, si dia satu-satunya. Padahal kita sendiri tidak memahami diri kita sendiri, mana mungkin kita bisa memahami orang lain? Bagaimana mungkin kita menjadi soulmate buat yang lain? Ya kalau kita sendiri tidak bisa jadi soulmate untuk diri kita sendiri ya. Jadi mungkin ada yang aspirasinya tahun depan pengen dapat soulmate ya. Siapa tahu barangkali ya. Jadi hari ini ada 3 hal yang Bante bagi dengan kalian. Yang pertama adalah ya ketika kita melihat segala sesuatu, apa yang disebut old, ada yang disebut new, kita harus tahu. Jadi contoh yang pribadi Bante dapat handphone bekas orang lain. Bagi Bante itu adalah new. Bante bilang, this is a new old phone. Ini adalah sebuah handphone bekas baru buat Bante. Ya. Ataukah dia adalah sebuah old new phone. Ya, buat Bante. Ataukah dia bukan old, bukan new, ataukah dia dua-duanya. Ya. Coba direfleksikan ya. Old and new. Old or new. Oh, neither or neither new. Yang kedua adalah supaya kita bisa merefleksi, kita harus belajar untuk tenang. Ya, kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Anda tidak bisa membaca jam berapa di layar handphone Bante kalau Bante gerakin terus. Ketika Bante diam, Anda baru sadar, oh ternyata sekarang sudah 12 lewat 12.19. Ya, butuh setidaknya lebih diam dari ini. Kalau nggak bisa diam total nggak apa-apa. Kan tangan Bante masih gemeteran, jadi masih kebacanya masih cukup jelas ya daripada sama sekali begini terus ya. Sibuk terus main TikTok, sibuk terus main update Insta dan sebagainya. Ada saatnya kita gunakan untuk berhenti sejenak. Kita bisa melihat dengan jelas. Itu yang kedua, itu yang namanya reflection. Karena di dalam reflection butuh keheningan, butuh diam, ya. Setelah kita diam baru kita lihat dengan mendalam seperti yang kita gunakan untuk melihat tentang layar kaca ini. Ya, kita baru tahu oh ternyata layar kaca ini potensinya itu sudah ada ketika bumi terbentuk pun dia sudah terbentuk. Walaupun dia bentuk baru yang dia ambil ini itu baru ada dalam bentuk handphone ini baru belakangan 4 tahun terakhir. Ya, dalam kasus handphone yang satu ini. Terus yang ketiga adalah belajar untuk inventaris, ya, inventory diri sendiri, ya. Kalau bisa kita lakukan setiap hari, kita lakukan setiap hari, ya, sebelum tidur, ya, kita inventaris hari ini. Apakah ada kata-kata saya yang kurang baik, yang bikin orang marah, ya, dan sebagainya. Apakah ada tindakan saya yang bikin mama jengkel, ya, apakah ada perbuatan saya yang bikin Miss Yuni geleng-geleng kepala dan sebagainya. Jadi kita belajar itu, ya. Dan secara nyata bagaimana caranya saya merubahnya, kita harus tulis sendiri. Jadi Bante tidak mau tahu list apa yang Anda tulis is your private, itu sesuatu yang personal buat Anda. Bante tidak akan minta kalian untuk baca. Kalau Miss Yuni nggak tahu ya, nanti suruh kumpulin. Ya, tapi Bante hanya supaya Anda menjadi mengenal diri sendiri lebih baik. Anda bisa merefleksi. Jadi kira-kira gambarannya ada seperti itu. Jadi materi hari ini tidak banyak, tapi cukup berat, cukup dalam. Yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal
Anda untuk tahun 2022 nanti. Ya, dan ya bisa terus ya menjadi anak yang lebih baik, yang lebih oke, ya, yang lebih keren. Kata siapa tadi keren? Ya, itu pasti akan terjadi dengan sendirinya kalau kita mampu untuk merefleksi diri, kalau mampu untuk diam. Ya, dan cara yang paling ampuh untuk melakukan itu adalah dengan memperhatikan tubuh kita, dengan sering-sering memperhatikan nafas. Ketika kita memperhatikan tubuh, kita memperhatikan nafas, berarti kita memperhatikan pikiran. Ketika kita memperhatikan aktivitas pikiran, maka akan lebih gampang untuk mencari tahu apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat, atau apa yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, apa yang sehat, yang tidak sehat, apa yang baik, apa yang tidak baik, ya, atau apa yang biasa-biasa saja, normal-normal saja. Kita menjadi lebih bisa mengapresiasi diri kita sama orang lain. Itu kita sebut sebagai memulai lembaran baru. Jadi di tahun baru, ya, New Year, New Beginning. Jadi kita memulai lembaran baru dengan diri kita. Seandainya ada yang kurang baik, ya kita cari cara membuat dia menjadi lebih baik, ya. Sehingga itu menjadi action gitu, bukan dalam planning. Orang suka bikin resolusi, tetapi tidak ada actionnya. Tahun ini saya mau apa gitu, gini-gini. Tapi kan nanti list itu diulang lagi, di recycle lagi, tidak pernah tuntas-tuntas, ya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih waktu yang diberikan. Terima kasih sudah mau main bersama Bante untuk apa? Mengeksplorasi apa itu old, apa itu new, untuk merefleksi bersama, bikin list bersama. Ya. Kalian bikin, Bante juga bikin loh ya. Ini PR buat Bante juga nanti. Ya, masih banyak hal kekurangan yang harus Bante perbaiki. Jadi hanya itu saja. Terima kasih. Selamat siang, saya kembalikan ke Miss Yuni. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Terima kasih Bante. Wah, seru tadi.